Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan tentang akuntansi manajemen hari ini adalah penggunaan informasi akuntansi diferensial dengan perencanaan laba jangka pendek. Nah, kemarin kan kita belajar tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban itu adalah informasi akuntansi yang dihasilkan oleh beberapa pusat-pusat pertanggungjawaban dari struktur organisasi yang digunakan untuk mengambil keputusan manajemen. Nah, informasi akuntansi diferensial ini sama juga merupakan informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, tapi berdasarkan alternatif-alternatif yang tersedia. Nah, itu dipilih mana yang terbaik, mana yang bisa menghasilkan laba untuk perusahaan. Nah, kemudian perencanaan laba jangka pendek. Nah, perencanaan laba jangka pendek ini adalah bagian dari penyusunan anggaran. Jadi kita harus memproyeksikan. Nah, ini kan manajemen. Manajemen adalah ilmu yang berorientasi tentang masa depan. Nah, manajemen sendiri bisa memproyeksikan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, perencanaan laba itu harus dilakukan oleh perusahaan demi kejelasan atau demi bagaimana sih nanti para manajer itu mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi akuntansi yang diberikan. Nah, ada beberapa parameter. Yang pertama impasse atau break even, kemudian margin of safety atau margin keamanan, shutdown point, kemudian degree of operating leverage. Nah, satu-satu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, parameter yang pertama, impasse atau break even. Mungkin dari kalian yang belajar pengantar ekonomi pernah mendengar tentang break even point. Nah, di sini break even atau impasse adalah keadaan di mana perusahaan itu nggak rugi, nggak untung. Jadi balik modal, seperti itu istilahnya. Nah, impasse atau break even adalah informasi yang dapat digunakan manajemen untuk memperoleh gambaran. Jadi impasse atau break even itu digunakan sebagai ancang-ancang atau sebagai informasi untuk membuat rencana pendapatan, batas bawah pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, ini masuk ke contoh soal, misalkan penjualan 1000 stik pancing masing-masing sebesar 100.000 per satuannya. Nah, total biaya variabel sebesar 60 juta dan total biaya tetap sebesar 30 juta. Nah, diminta berapa unit yang harus dijual dalam keadaan impasse atau BEP. Nah, impasse atau unit, impasse ini dalam satuan unit itu sama dengan biaya tetap per harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Nah, kan ditanya per unit ya. Jadi kita masukkan aja informasi keuangannya tadi. 30 juta dikurangi 100.000 dikurangi 60.000. Nah, variabel tadi kan 60 juta ya. 60 juta. Nah, persatuannya kan ya tinggal dibagi aja, 60 juta dibagikan 1000. Nanti ketemu biaya variabel per satuan. Jadi sebesar 60.000. Nah, hasil akhirnya adalah 750 unit. Berarti perusahaan harus memproduksi
750 unit untuk bisa dalam keadaan impas atau BEP atau break even point. Nah, dan berapa rupiahkah yang harus diterima dalam keadaan BEP? Dalam keadaan impas, berapa rupiah yang harus dimiliki perusahaan agar impas? Nah, impas dalam rupiah itu sama dengan biaya tetap dibagikan rasio margin kontribusi. Nah, bagaimana menghitung rasio margin kontribusi? Yaitu pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dibagikan pendapatan penjualan. Nah, dari yang soal tadi, kita dapat menghitung. Yang pertama adalah kita hitung dulu rasio margin kontribusinya berapa. Sama dengan pendapatan penjualan tadi kan 1000 dikalikan 100 juta. Ini total pendapatan penjualan ya. Sama dengan 100 juta dikurangi biaya variabel tadi 60 juta dibagikan 100 juta sama dengan 0,4. Nah, kita sudah mengetahui rasio margin kontribusinya sebesar 0,4. Nah, kita masukkan saja di rumus impas untuk rupiah sama dengan biaya tetapnya tadi sudah diketahui ya, 30 juta dibagikan dengan 0,4 sama dengan 75 juta. Jadi perusahaan harus menerima pendapatan penjualan sebesar 75 juta untuk berada dalam keadaan impas. Nah, ini adalah grafik untuk soal yang tadi. Kita besarin dulu ya. Nah, garis ini adalah rupiah. Nah, sementara garis ini adalah garis unit. Nah, ini kan 0. Nah, 0 sampai 30 itu merupakan biaya tetap. 0 sampai 60 itu merupakan biaya variabel. Nah, 0 sampai 75 ini adalah impasnya yang tadi kita hitung. Ini 30 ini maksudnya 30 juta, ini 75 maksudnya 75 juta. Nah, ini kalau kita gariskan yang di tengah ini. Nah, inilah. Ini adalah bagaimana kita menjual barang. Jadi misalkan ini kita jual 750 unit. Nah, 750 unit kita akan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 75 juta. Nah, 75 juta dan 750 unit ini adalah BEP-nya, titik impasnya. Kita nggak rugi, kita nggak untung, balik modal seperti itu. Nah, misalkan ini adalah bagaimana perusahaan itu menjual barang per unit itu rugi. Jadi ini kan 750 di sini kan, ini garis ini 750. Nah, kalau di sini misalkan ada 600, 500, 400, 300 sampai 0 di titik ini. Nah, kalau misalkan di sini misalkan di sini unitnya 400. Sementara sementara penjualannya misalkan 60 juta. Berarti perusahaan akan mengalami rugi. Jadi perusahaan harus menjual minimal itu 750 unit agar mendapatkan keuntungan atau impas sebesar 75 juta. Nah, kalau misalkan di sini ini adalah laba. Nah, ini maksudnya apa laba? Nah, perusahaan menjual
lebih dari 750 unit dan menjual maksudnya total penjualannya dalam rupiah misalkan sebesar 100 juta misalkan. Nah, ini perusahaan akan memperoleh laba. Nah, gimana caranya perusahaan memperoleh laba itu? Ya, misalnya dengan menambah mesin, seperti itu. Parameter yang kedua adalah margin of safety. Jadi margin of safety ini adalah informasi berupa maksimum volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Jadi margin of safety adalah titik aman perusahaan dalam menurunkan volume produksinya agar mereka itu tidak rugi. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana rumusnya sendiri? Jadi margin keamanan atau margin of safety untuk unit itu adalah unit penjualan harapan dikurangi unit penjualan titik impas dibagi unit penjualan harapan dikalikan 100%. Atau untuk penjualannya, margin keamanan sama dengan penjualan harapan dikurangi penjualan titik impas dibagikan penjualan harapan dikali 100%. Nah, ini dari contoh soal 1. Jadi kita menggunakan informasi dari soal yang tadi. Jadi apabila perusahaan mengharapkan 1000 unit stick pancing terjual, maka besarnya margin of safety adalah, nah ini kan diketahui unitnya, berarti kita memakai rumus yang pertama yaitu unit. Nah, sama dengan unit penjualan harapan dikurangi unit penjualan titik impas dibagikan unit penjualan harapan dikali 100%. Jadi sama dengan 1000 dikurangi unit penjualan titik impasnya itu sebesar tadi berapa? 750 unit. Nah, itu dibagikan 1000 dikali 100%. Jadi 250 dibagikan 1000 dikali 100% sama dengan hasil akhirnya adalah 25%. Itu adalah margin keamanannya. Nah, parameter yang ketiga adalah titik penutupan usaha. Jadi suatu usaha, suatu unit bisnis itu harus dihentikan apabila mereka itu tidak dapat menutup biaya tunainya. Jadi hasil pendapatan penjualan itu tidak mampu menutup biaya di sini adalah biaya tunainya. Nah, langsung saja ke rumusnya adalah titik penutupan usaha untuk rupiah sama dengan biaya tetap tunai dibagikan rasio margin kontribusi. Kemudian untuk unitnya, untuk titik penutupan usaha itu sama dengan biaya tetap tunai dibagikan unit margin kontribusi. Nah, bagaimana menghitung unit margin kontribusi? Nah, unit margin kontribusi itu sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dibagikan unit terjual. Nah, dari contoh soal yang pertama, ini adalah biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan itu sebesar 30 juta yang terdiri dari biaya keluar dari kantong, biaya tunai sebesar 20 juta dan biaya terbenam sebesar 10 juta. Nah, titik penutupan usahanya untuk yang rupiah itu adalah 20 juta dibagikan 0,4. Nah, 0,4 nih dari mana? Ya dari rasio margin kontribusi yang tadi. Nah, rasio margin kontribusinya sama dengan, nah ini rasio margin kontribusi sama dengan 0,4. Kita balik lagi. Nah, hasil akhirnya sebesar 50 juta. Jadi begini, jika perusahaan mendapatkan penjualan hanya sebesar 50 juta, maka usaha tersebut atau unit bisnis tersebut dapat ditutup. Nah, untuk satuan unitnya itu sama dengan 20 juta dibagikan 40 juta. Nah, 40 juta ini dari mana? 100 juta dikurangi 60.000 dibagikan 100. Nah, itu sama dengan 40.000. Jadi hasil akhirnya adalah 20 juta dibagikan 40.000 sama dengan 500 unit. Jadi penjelasannya adalah jika perusahaan hanya mampu
menghasilkan 500 unit stick pancing, maka usaha tersebut atau unit bisnis tersebut dapat ditutup. Nah, keputusan-keputusan ini tergantung dari pihak manajemen. Kemudian yang terakhir, parameternya adalah degree of operating leverage. Jadi parameter ini mengukur sejauh mana perubahan pendapatan berpengaruh terhadap laba operasi atau laba bersih dari suatu operasi perusahaan. Nah, degree of operating leverage itu rumusnya adalah sama dengan laba kontribusi dibagikan laba bersih. Nah, contoh soal yang ketiga ini tidak terkait dengan soal yang sebelumnya. Ini data-data baru. Pendapatan penjualan diketahui sebesar 172 juta, biaya variabel sebesar 43 juta. Nah, diketahui laba kontribusi adalah 172 juta dikurangi dengan 43 juta sebesar 129 juta. Kemudian ada biaya tetap sebesar 77 juta 400.000. Nah, laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap itu diketahui laba bersih sebesar 51 juta 600.000. Jadi degree of operating leverage-nya adalah laba kontribusi dibagikan laba bersih. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal masukkan saja angkanya. 129 juta dibagikan 51 juta 600.000 sama dengan 2,5. Nah, jika promosi produk diperkirakan akan meningkatkan volume penjualan sebesar 5%, maka kenaikan laba diperkirakan sebesar 12,5%, yaitu 2,5 dikalikan 5% yang promosi produk tadi. Jadi apapun aksi dari perusahaan, misalkan promosi ataupun peningkatan produksi, nah ini akan berpengaruh terhadap degree of operating leverage. Jadi dikalikan angkanya. Jika misalkan iklan dari produk itu menghasilkan diproyeksikan untuk mengalami kenaikan penjualan misalkan sebesar 10% misalkan, berarti kenaikan laba diperkirakan sebesar, ya dikalikan saja dengan 2,5 tadi, dikalikan dengan degree of operating leverage. Jadi 10% dikalikan 2,5 sama dengan 25%. Nah, ini degree of operating leverage ini ya yang sudah saya jelaskan tadi dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari manajemen. Ini sebagai pengali dari proyeksi-proyeksi keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan. Ya, sekian pembahasan dari akuntansi manajemen hari ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa chat saya, chat WA saya. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.